أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man ihtadahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hayya bina naftahu darsana bil kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar murid-murid Bapak yang ada di rumah? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan di masa pandemi ini semoga kita terhindar dari virus corona. Dan di bulan suci Ramadan ini semoga murid-murid Bapak masih semangat dalam menjalankan ibadah puasanya, sholat 5 waktunya, sholat tarawihnya dan tadarus Qur'annya. Baiklah, tak lupa juga tetap semangat ya untuk melaksanakan pembelajaran daring di rumah. Baiklah, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita daring bahasa Arab kelas 8. Ya, coba buka buku LKS-nya. Buka buku LKS-nya halaman 20. Ya. Halaman 20, di sini kita akan mempelajari tentang struktur kalimat atau at-tarkib mengenai masdar sarih. Secara sederhana adalah kalimat yang terdiri atas an dan ditambah fi'il. Jadi masdar sarih itu adalah an ditambah fi'il. Perhatikan kaidah berikut. Rumusnya adalah fi'il mudhari ditambah an ditambah fi'il mudhari ditambah maf'ulun bih ditambah jar wa majrur. Ya. Di sini fi'il mudhari yang pertama ya. Kalau di sini kalau dia fi'il mudhari pertama barisnya doma. An ditambah fi'il mudhari, maka fi'il mudhari apabila dimasuki an yang ini, maka baris fi'il mudhari yang kedua ini berbaris fathah. Pernah kita bahas sebelumnya kan? Ditambah lagi maf'ulun bih. Maf'ulun bih ini apa? Maf'ulun bih ini adalah objek. Jar dan majrur. Jar ini apa? Huruf ya. Wa majrur itu huruf isim yang berbaris kasroh disebabkan oleh huruf jar. Contohnya fil madrasah. Fil madrasah. Madrasatun ditambah fi menjadi fil madrasati. Contoh lagi masjidun ya, masjidun al masjidu ditambah ilal masjidi. Itu dia artinya majrur yaitu isim yang berbaris kasroh. Contoh ana astati'u. Ana astati'u ini fi'il yang pertama ditambah an asna'a. Ini asna'a ini fi'il. Makanya fi'il yang pertama di sini doma. Maka kenapa dia fi'il yang keduanya berbaris fathah? Karena dimasuki oleh an. Al-hida'ah ini maf'ulun bi ya, berbaris fathah. Oke. Ana astati'u artinya adalah saya mampu atau saya bisa. An asna membuat. Al-hida'a sepatu ya. Saya bisa membuat sepatu. Oke, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Anti turidina ini fi'il ya. Turidina antatadawi. Aturannya di sini ada nanya ya. Antatadawina. Kenapa dia antatadawi? Karena masuk huruf an. Maka antatadawina dihapus nanya menjadi antatadawi fil mustashfa. Artinya adalah kamu akan berobat di rumah sakit. Kita lanjut lagi. Abi tajtahidu an ya'mala fil masna. Ya. Abi ayah saya tajtahidu giat an ya'mala bekerja di al masna pabrik. Ayah saya atau bapakku giat bekerja di pabrik. Kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Akhi sogir, akhi saudara laki-laki, sogir kecil, maksudnya adalah adik ya, adik laki-laki yang kecil. Yuhibbu suka an yakula memakan al-fakihah buah. Adikku
suka memakan buah. Di sini fiil ya. Mana fiilnya? Yuhibbu. Fiilnya di situ adalah yuhibbu. Nah, yang ini dia. Ini dia fiilnya yang pertama. Yuhibbu. Fiil yang keduanya yakula. Ya. Jangan lupa ya, untuk fiil yang keduanya berbaris fathah karena dimasuki oleh huruf an. Kita lanjutkan lagi. As-sahafiyu yukthiru an yaktuba al-khabara fil jaridah. As-sahafi, wartawan, yukthiru, sering atau banyak, an yaktuba, menulis, al-khabar, kabar, berita, fil jaridah, di koran. Artinya adalah wartawan itu sering menulis berita di koran. Mana fiil yang pertamanya? Yuksiru. Mana fiil yang keduanya? Yaktuba. Ya, kita lanjutkan lagi. Mana maf'ulun binya? Al-khabarah. Ya, al-khabarah. Ini huruf jar, huruf jar. Ini al-jaridati. Ini namanya jarun wa majrur. Majrur namanya, ini majrur ya, yaitu isim yang berbaris kasrah. Oke, kita lanjut lagi. Ukhti lam tastati' an tatbakha ar-ruza. Ya, ukhti, saudari saya, lam, tidak bisa atau belum bisa, tastati, membuat, ya, membuat, tastati, mampu, ya, mampu, an tatbakh, masak, ar-ruza, beras atau nasi. Artinya saudari saya, dia belum bisa memasak nasi, ya. Lam ini huruf nafyi atau huruf penidakan ya. Ini kan kalau dia ukhti, ya, ukhti, saudari perempuan, tastati' atau kan tastati'u, ya, tastati'u. Karena dia masuki huruf lam, maka dhammanya diganti menjadi sukun, menjadi lam tastati', ya, belum mampu. Lam tatbakh, belum masak, ya. Lam tadrus, belum belajar. Kalau udah masuk huruf lam, maka yang fiilnya berbaris doma diganti domanya itu menjadi sukun, ya. Itu nanti kita pelajari. Jadi ukhti lam tastati an tatbakha ar-ruza artinya adalah saudari perempuan saya belum bisa memasak nasi. Kita lanjut lagi. Muwazzi'u al-baridi yajibu alaihi an yursila ar-risalah. Muwazzi'u al-barid, apa ini artinya? Pengantar pos, ya, petugas pos. Yajibu ini fi'il yang pertama, kewajibannya atau tugasnya adalah an yursila. Ini dia fi'il yang keduanya, an yursila ar-risalah. Jadi petugas pos itu bertugas atau memiliki kewajiban untuk mengirimkan surat. Ya, ini kan yajibu fi'il yang pertama, yajibu. Yursila, aturnya ini yursilu, ya, tapi karena masuk dia an menjadi yursila. Oke, kita lanjut lagi. Nomor berikutnya, arju an tusa'ida fi syughli. Arju, ini fi'il yang pertama. Saya berharap, ya, kenapa artinya saya berharap? Karena di sini ya. Di sini dalam fi'il mudhari mewakili domir ana yang artinya saya. Saya berharap an tusa'ida. Saya berharap kamu membantu. Ini fi'il yang kedua. Fi syughli, di dalam pekerjaan saya. Fi ini tadi dia huruf jar ya. Syughli majrurnya, ya. Udah jar dan majrur. Kita lanjut lagi. Ummi mudarisatun, ibu saya seorang guru. Hiya tajtahidu, dia bersungguh-sungguh, an tu'allima at-talabah, dia bersungguh-sungguh dalam mengajari murid-murid, ya. Mana sih ini fi'il pertama? Tajtahidu. Mana sini fi'il yang kedua? An tu'allima, ya. Jadi intinya adalah apabila di dalam suatu kalimat itu terdapat dua fiil, maka yang harus kita lakukan fiil pertama, ya, berbaris dhamma, maka untuk fiil yang kedua harus ditambah an, ya,
harus ditambah an, dan pada fiil keduanya yang doma itu diganti menjadi fathah, baris fathah. Contohnya ini tadi anak ya. Astati'u ditambah an, fiil keduanya menjadi asna'a, bukan asna'u, tapi asna'a. Oke. Untuk lebih memahaminya lagi, coba kita kerjakan halaman 21 ya. Di halaman 21 ini, kawin jumalan mufidatan tatadammanu fiha al-masdar al-muawwal kama fil mithal. Buatlah jumlah mufidah atau kalimat ya yang di dalamnya terkandung masdar muawwal seperti pada contoh. Ya, ini rumusnya ini ya. Fiil ditambah an ditambah fiil. Soalnya ini ya. Al-waladu al-Qur'an. Ini soalnya ya. Al-waladu al-Qur'an. Al-waladu artinya anak laki-laki ya. Anak laki-laki. Madza yuridu? Apa yang diinginkan? Madza ini apa? Yuridu. Apa yang diinginkan anak laki-laki? Itu maksudnya ya. Huwa, dia, yuridu. Dia ingin an. Yaqra'a, dia ingin membaca Al-Qur'an ya. Oke. Jadi untuk yang pertama yang ini al-waladu kita letakkan di pertanyaannya. Madza yuridu al-walad? Apa yang diinginkan seorang anak laki-laki ya. Sedangkan Al-Qur'annya kita letakkan sebagai jawaban. Huwa yuridu an yaqra'a al-Qur'ana. Ya, dia ingin membaca Al-Qur'an. Oke, coba nomor 1. Nomor 1 al-muwazzafu al-hukumi. Ya, ini artinya pegawai negeri. Ila idarah, ila ke idaratil, kantor. Kantor al-hukumi, kantor negara, ya. Atau kantor pegawai negeri, PNS. Oke, coba kita jawab nomor 1 ya. Madza al-muwazzafu al-hukumi. Madza yuridu? Apa yang diinginkan? Yuridu, apa yang diinginkan al-muwazzafu al-hukumi? Ini kita letakkan di sini ya setelah yuridu. Al-muwazzafu al-hukumi. Ya, apa yang diinginkan pegawai negeri? Kita buat dia ingin pergi ke kantor pegawai negeri, ya. Maka jawabannya huwa, dia ingin, yuridu. Ini yuridu pergi, an kita tambah ya, an pergi, yashaba. Ini kan aturannya yashabu, tapi masukan menjadi yashaba. Ila, ini kita letakkan ya. Setelah an yashaba kita letakkan ini jawabannya. Ilal idaratil hukumiyah sebagai jawaban. Ini agak tinggi juga ini pelajaran ini nak ya. Oke, enggak apa-apa. Kita coba aja ya. Idaratil al-hukumi Mia ya. Dari soal tadi al-muwazzafu al-hukumi garis miring ilal idarati al-hukumiyah ya. Al-muwazzafu al-hukumi artinya pegawai negeri, ilal idarah ke kantor al-hukumiyah, ke kantor pegawai negeri. Maka untuk jawabannya madza yuridu al-muwazzafu al-hukumi? Apa yang diinginkan pegawai negeri? Maka kita beri jawaban huwa yuridu, dia ingin an yathaba, dia ingin pergi ila ke kantor pegawai negeri. Oke. Untuk nomor 2 ya. At-tabibu fil mustashfa ya, at-tabibu fil mustashfa. Untuk nomor 2 kita buat kalimatnya apa pekerjaan dokter? Ya, apa yang pekerjaan dokter?
Jawabannya dia bekerja mengobati pasien yang sakit di rumah sakit. Nah, itu jawabannya nanti kita buat ya. Maka untuk jawabannya madza ya, madza ya, apa yang dikerjakan seorang dokter, yang dikerjakan fiil. Bapak kasih tahu aja, nanti murid-murid Bapak yang membuat kalimatnya ya. Bapak kasih kosakatanya bekerja, ya'malu. Apa yang dikerjakan seorang dokter? Maka jawabannya madza ya'malu at-tabibu. Baru tanda tanya. Untuk jawabannya huwa ya'malu, dia bekerja mengobati. Huwa ya'malu, bekerja mengobati, maka kita tambahkan an. Mengobati, yu'aliju ya, yu'aliju al-marad fil mustasfa, di rumah sakit. Letakkan fil mustasfa setelah al-marad. Maka jawabannya apa yang dikerjakan seorang dokter? Madza ya'malu at-tabibu. Maka untuk jawabannya tanda tanya kan? Huwa ya'malu an yu'alija, ini bukan yu'aliju tapi an yu'alija al-marada, dia bekerja mengobati orang sakit di rumah sakit fil mustasfa. Itu jawabannya nomor 2. Untuk nomor 3 al-hakim ya, sama juga kita buat. Apa pekerjaan seorang hakim? Madza ya'malu al-hakim ya. Madza ya'malu al-hakim, maka jawabannya huwa ya'malu, dia bekerja untuk apa pekerjaan seorang hakim? Yusolih ya, yusolihu. An yusolih ya, yusolihu solihu an yusoliha ya, dia bekerja. Ini pertanyaannya ya, al-hakim ya, hakim ikhtilafan nas, pertikaian antara manusia ya. Jadi kita buat jawabannya, apa pekerjaan seorang hakim? Apa bahasa Arabnya? Madza ya'malu al-hakimu, tanda tanya. Untuk jawabannya dia melerai atau dia mendamaikan ya. Mendamaikan itu bahasa Arabnya an yusoliha ya. An yusoliha. Maka untuk jawabannya huwa ya'malu an yusoliha ikhtilafan nas. Nah, itu jawabannya ya. Sekali lagi, madza ya'malu al-hakim, jawabannya huwa ya'malu an yusoliha ikhtilafan nas. Nah, itu jawaban nomor 3. Untuk nomor 4 al-khuziyu baru garis miring al-arabah. Al-arabah ini delman ya. Al-khuziyu berarti kusir atau yang mengendarai delman, yang membawa kuda ya. Al-khuziyu. Maka kita sini ada pertanyaan al-khuziyu garis miring al-arabah. Maka untuk jawabannya, apa pekerjaan seorang kusir? Bahasa Arabnya madza ya'malu al-khuziyu, tanda tanya. Apa pekerjaan seorang kusir? Mengendarai delman. Maka jawabannya huwa ya'malu, dia bekerja an. Mengendarai ini bahasa Arabnya ya, an yusaik. Iko al-arabah ya, itu jawabannya. Al-hudhiyu al-arabah, al-hudhiyu al-arabah, al-hudhiyu kusir, al-arabah delman. Maka untuk jawabannya madza ya'malu, apa yang dikerjakan al-hudhiyu seorang kusir, tanda tanya. Untuk jawabannya huwa, dia ya'malu bekerja an yusaika mengendarai al-arabah delman. Maka jawabannya tadi madza ya'malu al-hudhiyu huwa ya'malu an yusaika al-arabata. Kita lanjut nomor 5 al-mudarrisu
at-talabata fil madrasah, ya. Apa pekerjaan al-mudarisu, guru ya? Apa pekerjaan seorang guru? Madza ya'malu al Ya, untuk nomor 5 tadi ada soal al-mudarisu at-talabata fil madrasah. Al-mudarisu artinya guru, at-talabata siswa-siswa atau murid-murid fil madrasah di sekolah. Jadi jawabannya madza, apa, ya'malu yang dikerjakan al-mudarisu, apa yang dikerjakan guru, maka jawabannya adalah huwa ya'malu, dia bekerja mengajar, an yu'allimah, ya, an yu'allimah mengajar at-talibata murid-murid fil madrasah di sekolah. Maka jawabannya tadi adalah madza ya'malu al-mudarisu, huwa ya'malu, ya, apa yang dikerjakan seorang guru, huwa ya'malu dia bekerja mengajar atau mendidik, ya, mendidik. Baru tulis ini at-talabata fil madrasah, siswa-siswa yang ada di sekolah. Oke, itu aja tugasnya. Kerjakan 1 sampai dengan 5, ya. Kerjakan di buku LKS-nya nomor 1 sampai dengan 5. Kalau nggak ada buku LKS-nya, kerjakan di buku tulis. Foto hasil jawabannya dan kirim di GCR. Baiklah, sampai sini saja pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Hayya bina nakhtatimu darsana bil kalimah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.